Egy Sujana ini pemain lama. Udah berulang-ulang dia kan dipanggil, diperiksa dengan isu makar. Jadi kalau kita berpikir bahwa Jokowi akan diturunkan, nggak akan. Jadi kalau kita berpikir bahwa Jokowi akan diturunkan, nggak akan. Kalau emang Egy Sujana menggesernya seakan-akan Jokowi akan dijatuhkan, itu memang penggiringan buat mereka. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Silakan Bung Beta. Selamat malam Bapak Paul, semua teman-teman. Ya. Egy Sujana ini pemain lama. Dia ujung tombak untuk provokator masyarakat bawah. Udah berulang-ulang dia kan dipanggil, diperiksa dengan isu makar. Tapi dia tetap aja, ini seperti unjuk kekuatan aja bahwa mereka eksis. Nah, kita terkecoh. Bosnya Egy Sujana ini kan wakilnya Pak Jokowi. Jadi kalau kita berpikir bahwa Jokowi akan diturunkan, nggak akan. Ini salah satu strategi mereka untuk mengintimidasi kita lah, orang-orang minoritas atau non-muslim. Jadi itu biasa, nah kita terkecoh di situ. Sehingga kita akhirnya jadi oke lah, kita jadi nggak terlalu menunjukkan kita punya jati diri, ya kita enggeh aja, yang penting aman. Ini memang dibawanya seperti gitu. Nah, dengan adanya sosial media terbuka ini, kita harus sadarin, ya kan, lantang kita lawan. Kalau emang Egy Sujana menggesernya seakan-akan Jokowi akan dijatuhkan, itu memang penggiringan buat mereka, sehingga kita seakan-akan mendukung Jokowi. Di lain sisi, memang Jokowi harus dikoreksi. Lihat kemarin yang ada foto Pak Paul tampilin, sebagai presiden dia masa sungkem ke Wapres. Terlepas agamanya sama atau dia hanya kiainya si Jokowi, jangan gitu, itu presiden. Nggak pernah saya lihat seorang presiden seperti Jokowi. Masalah budayanya beda, jangan. Dia punya wibawanya nggak ada di masyarakat umum yang bisa melihat, wah ada wibawanya. Itu foto yang kapan tadi, Pak Tabusor, itu foto kapan? Terlepas foto kapan Pak, dia presiden. Ma'ruf Amin Wapres. Sorry ya, iya. Waktu itu posisi Ma'ruf Amin itu ketua MUI Pak, bukan Wapres. Makanya perlu dicermati itu foto. Apalagi itu Pak, apalagi itu. Siapa MUI? Kita bicara negara loh, kita bicara negara ya. Siapa MUI? Kok seakan-akan MUI lebih tinggi dari negara? No, kita bicara fair, kita bicara negara. Kiainya itu Pak, itu kiainya. Doesn't matter, nggak penting. Dia presiden. Kebu Nuria Wahid aja cium tangan Pak. Iya, makanya kalau cium tangan lain lah, kalau laki ke perempuan oke lah, respect lah. Tapi sebagai presiden sungkem itu, makanya harus dilihat jeli dulu posisi. Dan ini negara, ini bukannya lagi kalau Jokowi udah pensiun atau sebelum jadi presiden, oke lah. Nah ini kita digiring semua, digiring seakan-akan wajar, nggak apa-apa dia kiai. No, hal-hal yang gitu harus kita lihat. Sehingga wibawa presiden kokoh. Nah kita sekarang udah serba salah dengan tanggapan seperti ini, jadi kelihatan kan? Kita udah terjebak semua. Oh, saya tangkap maksudnya Bung Beta. Iya. Jadi saya setuju ya. Jadi maksudnya begini, sekalipun
kejadiannya saat itu kan Pak Jokowi kan sering nuntun-nuntun Pak Maruf Amin kan waktu masih jadi ketua MUI itu kan, terutama lagi masa-masanya Ahok itu loh, masa-masa Ahok itu habis itu kan Jokowi merapat ke Maruf Amin begitu rupa kan, nah sering dituntun-tuntun kemana, kelihatan begitu respeknya sama ulama. Nah Kalau tetapi tuntun masih kita bisa terima, Pak. Tapi kalau sungkem sebagai terus presiden kemudian kepala kan negara, saya sungkem nggak bisa. kan, nah akhirnya sungkem. Andai kata saat itu beliau masih ketua MUI lah, sungkemnya ya kan sama ketua MUI. Nah, tapi anyway, memang itu nanti akhirnya terjadi penggiringan opini karena ada terlibat di dalam ini kan, Ya, terlibat di dalam eksekutif. ya. Harusnya Maruf Amin menjadi pembantunya Jokowi, tetapi sekarang bosnya jadi kita memikirkannya kan Jokowi bosnya Maruf Amin. Coba dilihat lebih luas lagi nih Pak Paul. Coba itu kalau daerah lama atau paus, apa nggak heboh? Hah? Coba kalau daerah lama Jokowi sungkem. Makanya harus dipisahkan. Dia ini presiden. Terlepas agamanya sama atau tidak, jangan lakukan sesuatu yang bisa bikin blunder, aneh. Nah ini semua kan kita terjebak udah. Makanya kita lihat, coba itu Maruf Amin daerah lama atau dia sebagai paus-paus. Udah heboh, udah bakar-bakaran. Karena kebetulan aja Maruf Amin ini kiai mayoritas muslim. Makanya lihatnya jangan sempit, lihatnya lebih luas gitu. Sehingga kita tidak terjebak. Nah, Egy Sugana sendiri, saya melihatnya dia ini cuma unjuk kekuatan aja. Kita digiring terus. Kita hanya digiring. Dia makin besar. Nah, kantong-kantong non-muslim dari Bali, Manado, Ambon, Papua, Palangkaraya, Tapanuli Utara harus pegang itu mereka punya daerah, DPRD-nya harus dikuasain. Harus dikuasain dulu dari daerahnya sendiri. Jakarta udah nggak mungkin, semua partai udah sama. Sekarang saya mau tanya, dari Soekarno sampai sekarang mayoritas agamanya apa penguasa kita? Muslim. Lo kenapa sih Egy Sugana bisa seakan-akan dia korban? Dia pakai provokasi rakyat yang kebetulan dalam pandemi ini makin susah. Lo mereka semua muslim kok penguasanya. Lo seakan-akan kok penguasanya non-muslim. Itu yang harus kita lihat. Kita nih digiring terus, digiring. Perda katanya tadi semua sudah bersyariah. Itu mah udah. Makanya ini udah secara de facto udah khilafah. Bagaimana caranya? Kita nggak mungkin kan kita rombak semua aturan udah kayak refresh lagi negara dari awal. Nggak mungkin. Berarti udah dengan adanya Aceh udah jelas sebagai perda syariah provinsi bersyariah udah jelas, dan mereka nggak mau satu-satu lagi tambah, nggak langsung nasional kita bikin khilafah. Kita digiring pelan-pelan dengan ketakutan. Nah, saya malah mau himbau semua masyarakat Kristen jangan percaya dengan pendeta kalian kecuali dia melakukan sesuai apa yang dia ucapkan, dia lakukan sendiri. Berani nggak pendeta-pendeta kaya jual hartanya bagikan kepada orang miskin? Kalau itu terjadi, wah, itu benar-benar perlu sebentar harta aja yang itu. Dijual, Pak. Apanya, Pak? Kalau perlu harta gereja yang dijual. Ya nggak apa-apa. Itu yang penting kasih makan sama mereka yang ngaku-ngaku pendeta ini. Aset gereja kalau perlu yang dijual. Gitu. Ya, asetnya kan banyak gereja itu kan. Iya, kasih makan Indonesia masyarakatnya. Saya yakin tuh Pak dengan adanya Indonesia itu kalau semuanya laku seperti Bung Beta bilang. Masalahnya gereja-gereja pikir. Itu banyak masyarakat di bawah yang mayoritas Pak. Dia juga dengan pengetahuan yang lemah secara agamanya mereka. Mereka juga bimbang. Mereka juga cari kebenaran. Salahnya pendeta-pendeta kita tidak melihat peluang. Ya. Begitu Pak Paul, lanjut silakan. Oke, lanjut Pak Abun. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.